Halo sahabat Harus Nobar. Ketemu lagi bersama Mimin yang akan mengulas film-film action populer. Di video kali ini, Mimin akan membahas salah satu film yang menurut Mimin cukup unik dan menarik. Film ini mengisahkan tentang seorang pria penyandang disabilitas yang sejak kecil ditinggalkan oleh ibunya. Meski begitu ia dan adiknya mendapat didikan keras, sekaligus pelatihan perlindungan diri dari sang ayah, yang membuatnya tumbuh menjadi sosok pria cerdas dan tangguh. Saat dewasa, pria ini berhasil meraih masa depan cerah dengan bekerja sebagai akuntan di berbagai perusahaan ternama. Namun di suatu hari, seorang agen keuangan terlihat mulai mencurigai aktivitasnya dan berusaha menyelidikinya. Lalu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh pria autis tersebut? Mari kita mulai alur ceritanya setelah intro berikut ini. Film dibuka dengan adegan sepasang orang tua yang berkonsultasi kepada dokter mengenai kondisi anak mereka yang bernama Wolf. Sang ibu terlihat cemas dan bertanya tentang perilaku aneh yang sering dilakukan Wolf. Dokter pun menjelaskan bahwa Wolf telah menderita autisme sejak dini. Ia juga memberitahu bahwa kondisi Wolf bisa kambuh jika terkena cahaya terang atau suara keras. Menyadari hal itu, dokter kemudian menawarkan agar Wolf tinggal di rumah terapi miliknya yang memiliki sistem keamanan khusus dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sang ayah setuju dengan tawaran itu, sementara adik Wolf yang bernama Braston adalah satu-satunya anak mereka yang tumbuh dengan kehidupan normal. Setiap kali Wolf mengalami kambuh, ia akan terus mengulang kata-kata yang sama sampai ada seseorang yang mampu menenangkannya. Dalam salah satu kejadian, seorang gadis kecil datang mendekat dan memberinya potongan puzzle yang hilang, sebuah momen sederhana yang membuatnya menjadi tenang. Cerita kemudian beralih ke masa depan ketika Wolf telah dewasa. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan bernama ZZZ Accounting sebagai akuntan profesional yang menangani berbagai klien besar. Di sisi lain, muncul seorang agen keuangan bernama Raymond yang merekrut agen federal muda bernama Medina untuk bekerja sama menumpas kejahatan finansial. Raymond kemudian menunjukkan bukti-bukti tentang sosok misterius yang dikenal sebagai The Accountant, seorang akuntan yang kerap membantu para mafia dalam mencuci uang dan menutupi jejak keuangan mereka. Raymond bahkan mengungkap kasus ketika seorang bos kartel kehilangan dana sebesar $30 juta. Namun dengan bantuan sang akuntan, kerugian itu justru berubah menjadi keuntungan besar. Meski telah lama berusaha, Raymond selalu gagal dalam menangkap pria misterius ini. Sementara itu, Wolf terlihat sedang berlatih menembak dari jarak 1 mil di tempat pelatihan pribadi yang ia dapat sebagai bentuk kompensasi dari pekerjaannya. Setelah menyelesaikan latihannya, ia kembali ke tempat persembunyiannya yang penuh dengan uang hasil pekerjaan jerih payahnya. Sebelum beristirahat, Wolf menenangkan diri dengan mendengarkan musik keras, satu-satunya cara untuk menenangkan pikirannya. Ia juga masih sering teringat pada kepergian ibunya di masa lalu. Sebagai anak dengan autisme, Wolf kecil, dulu sulit mengendalikan emosi, namun berkat ayahnya yang sangat disiplin dan mendukungnya, ia berhasil tumbuh menjadi pribadi cerdas dengan banyak koneksi bahkan hingga ke dunia penjara. Keesokan harinya, Wolf terbangun dan berbicara dengan seorang wanita misterius yang ia panggil Voice, sosok yang menjadi pengatur semua urusan pekerjaannya. Saat itu Voice menawarkan proyek baru dari sebuah perusahaan teknologi bernama Living Robotics. Setelah mendengar penjelasan detailnya, Wolf pun setuju untuk menerima pekerjaan tersebut. Dalam wawancara kerja, ia bertemu langsung dengan CEO sekaligus pendiri Living Robotics yang bernama Lamar Blackburn. Asisten Lamar menjelaskan bahwa seorang rekan ahli matematika merekomendasikan Wolf untuk proyek ini. Saat ditanya alasan mengapa perusahaan harus mempekerjakannya, Wolf menjawab dengan tenang bahwa ia tak pernah mencampuri urusan pribadi kliennya. Sikap dingin dan percaya dirinya menunjukkan bahwa ia tahu betul kemampuannya dibutuhkan. Setelah perbincangan panjang, Wolf akhirnya menandatangani kontrak dan ditugaskan untuk membantu seorang akuntan bernama Dana dalam menyelidiki sesuatu yang mencurigakan di dalam perusahaan tersebut. Adegan berpindah ke sebuah kota di Swiss, menampilkan sosok pria bernama Braston yang merupakan adik kandung dari Wolf. Kini Braston bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta yang sering menangani tugas-tugas berisiko tinggi, termasuk mengintimidasi dan menghancurkan bisnis orang lain atas perintah klien mereka. Dan kali ini, Braston mendatangi seorang pria yang sedang duduk di dalam mobilnya. Dengan tenang namun tegas,
Ia menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan karena artikel penuh kebohongan yang ditulis oleh pria tersebut. Braston pun memintanya untuk segera menghapus berita hoaks itu dan bersedia bekerja sama dengan pihak kliennya. Dengan sedikit ancaman yang tersirat, Braston berhasil membuat pria itu menuruti perintahnya. Lalu ia pergi begitu saja setelah misinya selesai. Cerita kemudian kembali ke Wolf yang saat itu mulai bekerja bersama rekannya yaitu Dana. Saat itu Dana sedang tertidur di meja kerjanya, hingga Wolf membangunkannya untuk menanyakan apa sebenarnya yang sedang ia cari. Kaget melihat kehadiran Wolf, Dana segera memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa Lamar, yaitu CEO Living Robotics, menugaskannya untuk menyelidiki hilangnya sejumlah uang perusahaan. Dengan penuh keyakinan, Wolf menjawab bahwa ia akan menemukan sumber kebocoran itu. Sebelum beranjak, Dana sempat berpamitan dan berpesan agar Wolf menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Adegan kemudian berpindah ke konferensi pers agen nasional, di mana Raymond diperkenalkan kepada publik sebagai penyidik utama kasus penggelapan dana perusahaan yang sedang ramai diperbincangkan. Saat Raymond tengah memberikan pidatonya, Medina tiba-tiba menerima telepon dari rekannya yang membawa kabar penting. Sang rekan ternyata berhasil mengidentifikasi sosok misterius dari foto yang sedang Medina selidiki. Ia menemukan rekaman video tahun 2006 yang memperlihatkan seorang pria berjaket hitam tengah membunuh anggota mafia Italia yang bernama Little Anthony. Pria itu terlihat sangat terlatih, cepat, akurat dan mampu menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Tak hanya itu, rekannya juga menemukan rekaman suara yang menangkap momen ketika Little Anthony meminta maaf kepada pria tersebut sebelum dibunuh. Dengan bukti baru itu, Medina pun semakin yakin bahwa pria misterius yang selama ini mereka cari bukanlah orang biasa. Kemudian pada malam harinya di kantor Living Robotics, Wolf pun mulai mengerjakan tugasnya. Ia menyiapkan puluhan spidol dan mulai membuka tumpukan buku pembukuan perusahaan. Dengan teliti ia menyalin setiap data ke papan tulis dan bahkan menulis hingga ke seluruh kaca jendela ruangannya, berusaha menemukan jejak uang yang hilang itu. Di sisi lain, Medina terus memutar rekaman suara dari kasus pembunuhan mafia itu untuk menganalisis siapa sebenarnya pria berjaket hitam tersebut. Dalam semalam, Wolf berhasil memeriksa 15 laporan anggaran secara lengkap, pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Lalu keesokan paginya, Dana mengetuk kaca ruangannya dan terkejut melihat betapa banyak data yang telah disusun oleh Wolf. Ia mengaku bahwa dirinya butuh berbulan-bulan untuk meneliti satu laporan anggaran saja, sementara Wolf mampu menyelesaikan 15 hanya dalam semalam. Namun hal yang paling mengejutkan bukanlah kecepatannya, melainkan fakta bahwa Wolf berhasil menemukan sumber uang yang hilang. Uang tersebut ternyata mengalir ke sebuah perusahaan fiktif yang sebenarnya tidak pernah ada. Dana pun mencoba berdiskusi dengan Wolf, menyarankan kemungkinan bahwa uang itu mungkin digunakan untuk membayar vendor atau kebutuhan lain. Namun Wolf dengan tegas menolak semua kemungkinan itu. Ia yakin bahwa ini adalah kasus penggelapan uang. Dan saat mereka tengah berbicara, asisten Lamar tiba-tiba datang dan melihat hasil kerja Wolf yang memenuhi seluruh ruangan. Ia kemudian meminta Dana untuk kembali ke kantornya dan menyerahkan penyelidikan selanjutnya kepada Wolf. Ia juga memerintahkan Wolf untuk segera menyelesaikan laporannya dan menyerahkannya secepat mungkin. Di sisi lain, adegan memperlihatkan seorang pria bernama Ed Chilton, salah satu petinggi Living Robotics yang terlihat sedang didatangi oleh Braston bersama anak buahnya. Braston menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyiksanya, melainkan hanya ingin Ed menyuntikkan insulin ke dirinya sendiri agar kematiannya tampak seperti bunuh diri. Namun jika Ed menolak, Braston mengancam akan mengambil langkah ekstrim, seperti membakar rumahnya hingga menewaskan Ed beserta istri dan anaknya. Lalu keesokan harinya, Wolf kembali datang ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun ia terkejut saat melihat seluruh ruangannya telah dirapikan. Bahkan semua catatan dan tulisan pembukuan yang semalam ia buat juga dihapus bersih. Merasa curiga, Wolf langsung bertanya kepada staf di sana tentang apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Lamar datang dan mengatakan dengan nada tegas bahwa penyelidikan ini telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Lamar kemudian memberitahu bahwa Ed telah meninggal dunia. Dan karena penyelidikan dianggap selesai, maka ia juga harus memutus kerjasama dengan Wolf. Ia berterima kasih atas kerja keras Wolf dalam membantu mengungkap penggelapan dana perusahaan, namun ia menegaskan bahwa semua ini sudah berakhir. Dan sebagai bentuk penghargaan, Lamar memberikan pesangon, ia lalu pergi meninggalkan Wolf begitu saja. Merasa gagal dan kecewa,
Wolf pun kembali ke rumahnya. Ia menyalakan musik dengan volume keras, kebiasaan yang selalu dilakukannya untuk menenangkan diri, namun kali ini justru membuat emosinya tak terkendali. Dan untuk menyalurkan amarah dan rasa frustrasinya itu, Wolf kembali berlatih menembak. Di tengah latihannya itu, ingatannya melayang pada masa kecil saat ia dan adiknya yaitu Braston, dipaksa berlatih bela diri pencak silat oleh ayah mereka. Ayahnya ingin mereka berdua memahami kerasnya hidup di masa depan, sehingga meski pelatih sudah melihat keduanya kelelahan dan kesakitan, sang ayah tetap memaksa agar latihan dilanjutkan. Dalam salah satu adegan, Wolf kecil bahkan sempat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan berkata pelan, "Tidak apa-apa, lanjutkan saja." Itu sebagai tanda bahwa ia tidak ingin berhenti berlatih. Cerita kemudian beralih pada sepasang suami istri yang tengah disandera oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka mengancam akan membunuh pasangan itu jika Wolf, yang saat itu sedang berlatih menembak, tidak segera datang. Ketika sang istri mulai memanggil Wolf, salah satu pria bersenjata itu tiba-tiba tewas kena dirdor. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, para penyerang itu pun langsung membawa pasangan itu ke dalam mobil. Namun sebelum mereka sempat kabur, Wolf muncul dan menembak mobil tersebut. Dengan refleks cepat, ia melompat ke depan kendaraan dan menarik keluar pria yang menahan pasangan itu. Karena kemampuan bertarungnya jauh lebih unggul, Wolf pun dengan mudah melumpuhkannya. Ia lalu menginterogasi si pelaku dan menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Pria itu akhirnya menunjukkan sebuah foto Dana, dan mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk membunuh Wolf dan Dana. Mendengar hal tersebut, Wolf pun langsung membunuh pria itu dan segera menghubungi Voice untuk menindaklanjuti situasi darurat ini. Ia langsung meminta Voice untuk menghapus identitas Chris Wolf dan memindahkan seluruh akun domestiknya ke luar negeri, kemudian menyuruhnya untuk membuat identitas baru. Voice merespons dengan serius dan memberi Wolf nama baru yaitu Bole. Wolf juga memerintahkan Voice untuk menghapus semua jejak dan virus di sistem ZZZ Accounting. Setelah itu Wolf pun segera melacak keberadaan Dana, yang saat itu baru pulang ke apartemennya tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Tak lama kemudian, dua pria yang menyamar sebagai kurir paket mendobrak pintu apartemennya. Dana sempat berusaha menutup pintu, namun akhirnya tertangkap. Beruntung ia berhasil melawan dan memukul salah satu dari mereka, lalu bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sementara di luar apartemen, Wolf sudah tiba di lokasi. Dengan kemampuan tempurnya yang luar biasa, ia melumpuhkan beberapa penjaga dengan cepat dan senyap. Tepat ketika salah satu pembunuh berhasil menemukan Dana dan hendak menghabisinya, Wolf muncul dan langsung menembak pria itu. Ia kemudian membawa Dana keluar dari apartemen untuk menyelamatkannya. Tanpa banyak penjelasan, Wolf lalu membawa Dana ke sebuah tempat rahasia, sebuah trailer yang berfungsi sebagai markas sekaligus gudang senjatanya. Dana tampak terkejut melihat perlengkapan militer yang begitu lengkap di tempat itu. Wolf menjelaskan bahwa semua persenjataan tersebut disiapkannya untuk berjaga-jaga dari klien berbahaya yang mungkin ingin menyerangnya. Setelah memastikan semua perlengkapan siap, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah hotel. Sementara itu di tempat lain, Medina akhirnya mulai menemukan titik terang. Salah satu rekannya menemukan bahwa kalimat yang terdengar dalam rekaman suara dari kasus lama itu sebenarnya adalah sebuah sajak anak-anak yang biasa digunakan untuk terapi anak penderita gangguan saraf. Dari petunjuk itu, Medina pun meminta rekannya untuk mencari profil anak-anak dengan kondisi tersebut. Namun tak ada satupun yang sesuai dengan ciri-ciri yang mereka cari. Karena merasa hal itu penting, Medina lalu mendatangi rekannya secara langsung untuk menyelidiki lebih jauh. Ia meminta agar rekannya mencari seseorang bernama Gauss, seorang pria dengan penghasilan di atas $500.000 per tahunnya. Dari pencarian itu, terdapat 104 pria bernama sama di seluruh Amerika, namun tak satu pun yang cocok dengan profil yang dimaksud oleh Medina. Di sisi lain, sesampainya di hotel, Wolf memberitahu Dana bahwa uang perusahaan sebesar $61 juta yang hilang dari Living Robotics kini telah ditemukan dan dikembalikan sepenuhnya. Dana tampak kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Wolf bisa mengetahui bahwa uang perusahaan itu telah ditemukan. Ia pun mulai curiga dan menelusuri siapa sebenarnya sosok Wolf.
Dengan tenang Wolf menjawab bahwa ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat. Sejak kecil ia dan adiknya yaitu Braston, ditempa dalam latihan keras dan disiplin militer. Mereka bahkan harus berpindah rumah sebanyak 34 kali dalam 17 tahun. Wolf juga jujur mengakui bahwa dirinya mengidap autisme, yang membuatnya sulit mengalihkan fokus jika sudah terobsesi pada suatu hal. Saat percakapan berlangsung, Wolf tiba-tiba membahas para akuntan terkenal di masa lalu seperti Eddie dan Panama, yang dikenal karena berhasil melakukan penggelapan pajak dengan cara cerdik, yaitu dengan cara mengambil uang mereka sendiri, lalu menginvestasikannya dalam bentuk saham di perusahaan lain. Dan dalam waktu 1 tahun, nilai saham itu melonjak hingga 75 juta dolar. Hal itulah yang membuat Wolf curiga. Mungkinkah perusahaan Living Robotics melakukan hal serupa? Target selanjutnya yang menjadi perhatiannya adalah Rita, yang merupakan asisten pribadi Lamar. Tanpa ragu Wolf pun segera menyiapkan perlengkapan dan senjatanya, lalu berangkat untuk menyelidiki. Dalam perjalanan, Voice mencoba memperingatkannya bahwa kasus ini sudah di luar kepentingannya. Apalagi Wolf nekat melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan seorang wanita yang baru dikenalnya selama 1 minggu. Namun Wolf tidak menggubrisnya. Ia tetap bersikeras mencari orang-orang yang mengancam nyawa Rita dan Dana. Setibanya di rumah Rita, Wolf melihat seorang pria berjalan di halaman. Dana ternyata itu adalah Braston. Wolf pun segera bersembunyi di balik mobil. Tetapi Braston sudah menyadari kehadirannya. Ia langsung menembak ke arah mobil tempat Wolf bersembunyi, lalu pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saat Wolf masuk ke dalam rumah, ia menemukan Rita sudah tewas dengan luka dirdor di kepala. Adegan kembali berpindah ke Medina dan rekannya yang terus menelusuri pola pergerakan keuangan dari data yang mereka temukan. Setelah beberapa waktu, Medina menyuruh rekannya untuk menelusuri nama Christian Wolf dalam daftar akuntan bersertifikat. Mereka pun menemukan 2 orang dengan nama yang sama. Satu memiliki riwayat keuangan bersih, dan yang lainnya tercatat sebagai pemilik perusahaan ZZZ Accounting. Awalnya mereka tidak menemukan hal mencurigakan, namun Medina mulai curiga setelah bertanya siapa yang mendanai sejumlah restoran di sekitar area ZZZ Accounting. Setelah diselidiki, ternyata semua restoran tersebut dibiayai oleh ZZZ Accounting, dan manajer dari seluruh jaringan restoran itu adalah Christian Wolf sendiri. Menyadari pentingnya temuan ini, Medina pun segera menyusun laporan dan membawanya kepada Raymond. Di hadapan Raymond, Medina menjelaskan secara rinci tentang pembukuan dan aliran dana dari setiap restoran yang terkait dengan perusahaan Wolf. Melihat data itu, Raymond mulai memeriksa lebih dalam. Namun Medina yang tampak bersemangat segera mendesaknya untuk bersiap, karena mereka harus segera terbang ke Chicago untuk mengejar Wolf. Sementara itu Wolf yang telah kembali ke hotel terlihat memandangi Dana yang sedang tertidur. Pemandangan itu membuatnya teringat masa kecil, ketika ayahnya menyuruh ia dan Braston menolong seorang gadis yang sedang dibuli di tengah hujan. Sang ayah kala itu memberi nasihat bahwa kebaikan harus dilakukan tanpa rasa takut. Setelah itu Wolf keluar dari mobil dan menghajar anak-anak yang mengganggu gadis tersebut, dengan Braston yang juga ikut membantunya. Kenangan itu membuat Wolf semakin yakin bahwa ia harus melindungi Dana, meski akhirnya ia memilih untuk meninggalkannya demi keselamatannya. Sebelum pergi, ia menulis sepucuk surat perpisahan untuk Dana. Sementara di sisi lain, Lamar yang mulai panik karena takut rahasia perusahaannya terbongkar, memutuskan untuk menyewa Braston sebagai pengawal sekaligus pembunuh bayaran. Ia ingin dilindungi dari seorang akuntan gila yang bernama Wolf. Braston pun segera menyiapkan pengamanan lengkap, kamera CCTV, penjaga bersenjata dan berbagai alat pelindung diri. Lamar tahu bahwa Wolf tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kebenaran. Sementara itu di Chicago, Raymond dan Medina tiba di kediaman Wolf. Di sana mereka menemukan banyak kamera pengintai tersembunyi dan sebuah teleskop jarak jauh. Bukti kuat bahwa Wolf adalah orang yang selama ini mereka cari. Tepat setelah Medina selesai berbicara, telepon Raymond berdering. Dari seberang, terdengar suara seorang wanita yang memintanya untuk menurunkan kakinya dari meja.
Wanita itu mengatakan bahwa ia tahu di mana lokasi Wolf saat ini. Dan ternyata Wolf sedang berada di rumah lamar yang kini dijaga ketat oleh Braston dan pasukannya. Meskipun semua pengawal Braston adalah orang-orang profesional yang terlatih, Wolf berhasil menyusup secara diam-diam dan melumpuhkan mereka satu persatu. Tim pengamanan di dalam rumah mencoba berkoordinasi dengan penjaga luar, tetapi tak ada jawaban. Ketika salah satu penjaga hendak memeriksa, peluru Wolf malah tepat mengenai kepalanya. Mengetahui itu, Braston sadar bahwa Wolf sudah semakin dekat. Ia pun segera menempatkan anak buahnya di posisi bertahan. Namun usaha mereka sia-sia karena Wolf bergerak dengan cepat, akurat dan kejam. Ia menembak, memukul dan membunuh satu persatu para penjaga hingga tak ada yang tersisa. Setelah itu ia akhirnya berhadapan langsung dengan adiknya sendiri yaitu Braston. Dalam pertemuan itu, Braston bertanya mengapa Wolf melakukan semua ini. Wolf hanya bisa menjawab dengan lirih dan meminta maaf. Braston sempat melampiaskan amarahnya dengan memukuli Wolf berkali-kali, namun Wolf sama sekali tidak membalas. Saat itu Braston terlihat kecewa, karena selama ini Wolf meninggalkannya dan lebih memilih hidup bersama ayah mereka daripada mencoba memperbaiki hubungan persaudaraan mereka. Sekali lagi Wolf meminta maaf dan suasana menjadi haru. Di tengah percakapan mereka, Lamar muncul dan memohon agar Wolf menghentikan pertarungan tersebut. Lamar mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia punya alasan sendiri mengapa harus menghentikan Wolf. Namun Wolf tidak peduli. Tanpa ragu ia langsung menembak Lamar hingga tewas, lalu meninggalkan tempat itu begitu saja. Saat Wolf berjalan pergi, Braston sempat bertanya, "Di mana aku bisa menemukanmu?" Wolf menjawab singkat, "Kau takkan bisa." Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film yang berjudul The Accountant, yang rilis pada tahun 2016 lalu. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan alur cerita yang Mimin bawakan. Mimin juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama tokoh. Selalu perhatikan paket data atau voucher WiFi kalian agar tetap bisa menonton alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.